Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Literasi yang ada di rumah, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan terus bahagia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di podcast Literasi Sulawesi Utara. Ketemu lagi dengan saya, Faradila Bahmid, dan tentunya hari ini kita kedatangan teman bicara Sobat Literasi yang tidak kalah spesial dengan tamu atau teman bicara kita sebelumnya. Di sini kita kedatangan seorang, kalau saya sih akrab menyapa beliau dengan sebutan Ustadz ya. Beliau adalah seorang yang concern di bidang mendalami ilmu linguistik bahasa Arab dan juga aktif sebagai dosen akademisi di pendidikan bahasa Arab IAIN Manado. Dr. Zainuddin Soga, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, bi khair. Alhamdulillah, nah udah mulai nih. Ya. Oke, judul kita hari ini adalah Serapan Bahasa Arab dalam Percakapan Warga di Kota Manado. Saat saya membaca dan kami kemudian memutuskan judul ini, Ustadz, saya menarik karena mungkin karena background saya adalah orang yang punya garis keturunan juga dari Arab gitu ya. Dari Yaman ya kalau mau lihat dari sejarahnya, dari Hadramaut gitu, Ustadz. Nah, saya tertarik akhirnya, keren nih judulnya, Serapan Bahasa Arab dalam Percakapan Warga di Kota Manado, karena kita sangat sering mendengar orang-orang di Manado itu banyak sekali, apalagi kalau kita ke Jalan Roda, Ustadz ya. Iya. Atau kalau kita ke Kampung Arab sudah biasa, kita pasti mendengar dialek-dialek itu kan. Nah, kalau kita di luar Kampung Arab nih, kita sering dengar, misalnya kita ke Jalan Roda atau kemana itu teman-teman sering bicara pakai ana, ente, ya kan? Panggilan, terus kalau mau makan bilangnya yukul dan segala macam gitu. Nah, Ustadz, Dila mau tahu dulu nih, bagaimana asal usul terjadi silang bahasa antara bahasa Arab dan dialek Manado? Oke. Sebelum saya menjawab, saya ingin memberikan peta bahasa di Indonesia. Jadi asik ini. Di Indonesia itu semakin ke barat itu bahasanya semakin kurang, semakin ke timur semakin banyak. Misalnya di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu bisa kita hitung bahasa apa saja yang ada di sana. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, apa lagi? Kayaknya cuma itu. Ya, bahasa Betawi. Ya, bahasa Betawi ya. Kalau ke timur, misalnya di Pulau Sulawesi. Banyak ya Ustaz? Iya, sudah ada mulai bahasa Bugis, Makassar, Toraja. Kemudian ada bahasa Toraja, Mandar. Termasuk kalau di Sulawesi Utara kan ada Sangir. Jadi satu pulau itu sudah Tombulu, bahasa Minahasa gitu ya Ustaz. Minahasa, Gorontalo. Jadi semakin banyak bahasa. Kemudian kalau kita ke Papua itu justru setiap suku beda bahasa itu. Oke. Iya benar Ustaz. Nah, menarik. Khusus di Manado itu memang ada beberapa bahasa, termasuk Sangir, Bolang Mongondo, Gorontalo. Iya. Kemudian ada Minahasa. Nah, uniknya di Manado ini ada namanya Kampung Arab. Iya, yang tadi baru saya ngomongin ya. Jadi memang yang bersebelahan dengan Kampung Cina. Iya, saya melihat sebagai orang yang konsen di bidang linguistik Arab, itu saya melihat ternyata semakin banyak jumlah populasi manusia itu semakin kurang pengaruh bahasa di situ. Kayak tadi di Jawa kan? Itu kan populasi di Jawa banyak sekali. Tetapi semakin berkurang populasi itu semakin banyak bahasa. Itu. Jadi bahasa Arab itu termasuk bahasa yang banyak mempengaruhi warga masyarakat di Kota Manado. Dan itu bukan cuma orang Arab yang pakai bahasa itu. Betul. Terutama juga kebanyakan itu ya tadi di Kampung Roda. Di Jalan Roda. Iya, Jalan Roda. Iya. Saya melihat juga banyak juga orang-orang yang memakai dialek-dialek Arab ini itu orang dari Gorontalo.
Iya, iya, Mungkin iya, pengaruh benar, Ustaz. di Gorontalo juga ada kampung Arab atau Iya, iya, iya. ya Iya, mungkin iya. bisa Iya, iya. didalami lagi. Ya itu akhirnya menjadi apa namanya asal usul terjadinya silang bahasa tadi itu ya Ustaz. Iya. Jadi kenapa bahasa Arab itu berpengaruh besar Nah, di iya. masyarakat Heeh. Manado? Itu pertama, bahasa Arab ini kan bahasa agama. Yep. Jadi secara apa namanya? Jadi orang-orang Islam itu, nah, dalam Secara sholat emosionalnya pakai merasa sangat dekat iya, gitu ya. termasuk budaya-budaya itu Iya, iya, iya. itu menggunakan bahasa Arab dan itu sulit memang dihilangkan. Itu. Itu berpengaruh sekali Iya, terhadap peradaban yang ada di Iya. Manado gitu ya Ustaz. Ya. Apalagi ditambah lagi itu yang orang dari Hadramaut datang di sini. Iya, 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 yang membawa berbagai juga apa namanya budayanya dan Iya. bahasanya begitu ya. Saya Ustaz, juga melihat kalau misalnya di Gorontalo itu ya banyak orang yang paling banyak memberikan pengaruh terhadap bahasa itu dialek-dialek Arab itu kebanyakan opsi. Oke. Opsi itu pedagang kaki lima. Jadi ternyata orang Arab ini kan Berdagang. Ya. Iya, iya, iya. Kemudian ini orang-orang Gorontalo atau orang Manado ini biasanya kan kalau di Gorontalo itu mereka semacam grosirnya itu orang Arab, kemudian pedagang Gorontalo Pengecer. ini, ya, pengecer Iya, ini iya, iya, datang iya. ke kampung. Iya, Sehingga iya. tersebarlah ini bahasa-bahasa ini. Oke, oke, oke. Yukul, Sahib, Iya, Sebe. iya, iya. Itu. Jadi gini Ustaz, Dila juga memperhatikan ketika orang bicara, benar Dila sepakat. Kadang-kadang memang kita yang juga punya darah itu, kita hampir-hampir tuh sudah jarang menggunakan, kecuali kita ngumpul ya, ngumpul keluarga banyak gitu, baru kita menggunakan dialek-dialek itu. Tapi kalau lagi sama orang yang maksudnya teman-teman kita yang di luar Iya, ada turunan Arab begitu, Iya, iya. kita biasa aja kita menggunakan bahasa yang sehari-hari kita gunakan. Tapi memang ketika dilihat dari kacamata tadi Ustadz bilang orang yang paling banyak menggunakan itu malah orang-orang yang malah bukan yang non Arab begitu. Iya, iya. Saya menangkap begini, Ustadz, dia menangkap bahwa apakah ini ada sebuah tadi bahwa kedekatan emosional bahasa ini ketika digunakan merasa malah lebih dekat dan lebih familiar untuk berbicara dengan orang lain begitu, Ustadz. Jadi kayak merasa dekat kan kalau kita manggil Kak gitu itu kan agak kurang ini, Iya, tapi iya, kalau iya. kita bilang hey Sahib gitu kan Iya, ada iya, agak iya, iya, iya. ada gimana gitu, Ustadz. Iya. Ya nggak sih, Ustadz? Kalau di Gorontalo itu saya mencermati, kebetulan saya dari Gorontalo kan, saya melihat kalau kebetulan saya juga dari kampung, kemudian sekolah SMA itu di kota. Ternyata bahasa ini Sahib, Yukul ini ternyata cuma di kota Gorontalo, di Oke. kabupaten-kabupaten itu mereka pakai bahasa Melayu Manado. Iya. Ternyata ada semacam keangkuhan bagi orang-orang yang iya, jadi Sahib, Yukul, gaul nggak nih, gaul begitu. Jadi Iya, orang kalau pakai bahasa begitu, gaul ini, gaul, Iya, iya. mantap ini. Secara strata sosial tuh ada sesuatu yang bagaimana gitu ya. Iya. Oh, oke. Sehingga oke. itu bisa Menarik. mempengaruhi juga emosionalnya. Iya, lawan bicara Iya. gitu ya. Oke. Menarik Ustadz. Berarti serapan apa namanya pesilang bahasa ini juga sangat mempengaruhi terhadap nilai-nilai yang kemudian dibawa oleh masyarakat gitu ya. Berpengaruh berarti kan Ustadz? Iya, Yang pengaruh. tadi gitu. Oh, kalau dia udah pakai bahasa Iya, pakai iya. ada Arab-Arabnya begitu, Iya. maka dia terkesannya gaul. Iya, gaul. Orangnya berarti pergaulannya luas apa Iya. begitu. Nah, kalau orang yang pakai ini ya udah standar gitu. Iya. Luar biasa ya pengaruh apa namanya? pengaruh bahasa ini Iya. gitu, Ustadz. Nah, kalau kita bicara soal itu, Ustadz, berarti kan ada pengaruh yang luar biasa. Nah, kosakata tadi. Iya, Kosakata yang kemudian digunakan oleh masyarakat Manado, misalnya tuh ada panggilan tadi yang sempat disebutkan, ana, ente, Iya. rajal, Rajal, iya. terus apa Sebe, ukti, sebe, Iya. sebe, baru ajus, terus apa lagi yukul, Abu Yukul, baru tidur tuh rugut. Rugut, iya, iya.
Apalagi ya Ustadz, fulus. fulus ya kan, antum kan ada tuh bahasa nggak ada fulus, mampus, infus, manfus gitu ada tuh yang kayak gitu. jadi juga jadi kayak jokes begitu kan Ustadz. Nah itu apa saja sih Ustadz yang hadir di Manado yang kalau Ustadz lihat itu? Memang kalau orang-orang pakai bahasa istilah-istilah Arab ini datang ke kampung itu semacam jadi perhatian juga bagi masyarakat kan. Oke. Ya. Makanya kadang-kadang orang kampung itu kasihan bertanya, apa DP arti ini? Oke. Kalau saya dari pemerhati linguistik Arab itu saya melihat kajian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kajian fonologi dan semantik. Kalau fonologi itu kajian ilmu bunyi. Bunyi itu sendiri terdiri menjadi dua. Ada namanya fonetik, ada namanya fonemik. Kalau fonetik itu semacam makhrajul huruf, asal usul bunyi. Misalnya huruf dha itu bunyinya dari mana? Bukan ja ya, tapi dha. Iya. Di ujung lidah tuh. Iya, huruf sya. Iya. Dan saya melihat ada beberapa memang kelemahan, tiap daerah itu punya kelemahan. Iya. Misalnya orang Sunda itu, tapi tidak semua orang Sunda juga ya, cuma ada identiknya. Orang Sunda itu susah sekali sebut huruf fa. Kebanyakan jadi pa. Oke, kayak nama saya misalnya Faradila jadi Paradila. Iya, gitu. Jadi Paradila. Tah mah gimana tuh? Jadi kalau orang Sunda bilang filbait, filbait. Oke. Terus orang Makassar itu kebanyakan kelemahannya di huruf Z. Jadi semacam misalnya ustaz itu kan sebenarnya ustaz. Tapi mereka biasanya ustaz. Di mana ki ustaz? Di mana? Almarkas kan itu. Almarkas. Saya sendiri itu bahkan dosen-dosen di Makassar itu memanggil saya bukan Zainuddin tapi Sainuddin. Sainuddin Saga. Sainuddin Saga. Iya. Bukan Soga ya. Padahal ini akademisi loh. Iya. Sainuddin. Makanya kenapa mereka ini suka panggil saya Sainuddin? Oh, ternyata memang tiap daerah itu punya kelemahan. Punya keunikan ya. Terus kalau Manado ada juga keunikannya. Misalnya jalan kan? Jalan ya. Iya, jalan. Makang, ikang. Ditambahin huruf NG di belakang I, jadi kalau di bahasa Inggris ing gitu. Ya. Makang gitu. Iya, saya nggak tahu kenapa juga orang Manado. Nah ya itu kenapa ya Ustadz ya? Saya rasa pengaruh geografis, mungkin pengaruh makanan juga. Bisa jadi Ustadz. Kalau orang Gorontalo justru banyak sekali keunikannya. Misalnya huruf E. Jadi misalnya saya pernah kasih pertanyaan, bola apa yang persegi panjang? Bola apa yang persegi panjang? Ya Allahu Akbar. Katanya bola kang pintu. Bola kang pintu, baik. bisa Ustaz. Itu kajian fonologi. Itu namanya kajian fonologi. Iya. Oke. Jadi misalnya sebe itu sebenarnya dari kata sheiba. Jadi berubah pergeseran fonemnya, hurufnya berubah. Misalnya kata zain itu kan zain. Orang Arab kan enggak tahu huruf e. Iya. Kan ada cuma a, i, u. Iya. Itu ada pergeseran, ada perubahannya. Oke. Terus misalnya sebentar, tadi kan dari kalau CB kalau di sebenarnya akar bahasanya adalah seiba. Apakah maknanya juga? Kalau kita berkaitan makna itu berarti semantik. Oh, itu kajian semantik itu ilmu tentang makna. Oke, sebelum Ustadz masuk ke situ, Dila mau tanya dulu nih Ustadz. Kan kalau kita bicara tadi kan sudah ada tuh beberapa kosakata yang digunakan.
Ada juga gini Ustadz, Dila sering banget Uni juga masuk di keluarga Dila. Kalau misalnya yang sudah naik haji, itu biasanya dipanggil dengan sebutan gelarnya itu. Itu misalnya Bu Haja, Pak Haji, gitu-gitu. Nah, ini masuk dalam serapan juga bahasa Arab ke bahasa Manado atau gimana sih Ustadz? Iya, masuk juga bahasa serapan bahasa Arab. Tapi bukan cuma di Manado. Kenapa bisa hadir gitu panggilan itu, Ustaz? Yang saya ketahui untuk haji dan haji ini semacam pemetaan dari kolonial Belanda. Jadi orang-orang Belanda itu sering mencurigai orang-orang yang haji. Zaman di Panegoro, Ustaz, waktu itu? Iya, dari zaman di Panegoro sampai ke mereka. Kenapa? Karena rata-rata orang yang haji itu banyak belajar karena memang di Arab sana itu banyak yang anti kolonial saat itu. Iya, saat itu. Makanya ketika datang ke Indonesia itu mereka secara otomatis anti juga dengan kolonial Belanda. Begitu. Sehingga istilah haji ini ketika orang-orang datang dari haji dilabelkan haji itu supaya ini harus dicurigai ini. Tetapi ketika Belanda sudah tidak ada, itu berubah lagi ini maknanya. Iya, maknanya. Jadi kalau orang haji itu ya orang punya duit, orang kelas menengah ke atas. Jadi kayak menandakan sebuah struktur sosial. Iya. Gitu ya, Ustaz ya. Untuk penyebutan dari haji itu, kalau dulu itu adalah orang-orang yang bisa dalam tanda kutip dipetakan sebagai orang yang memiliki pengetahuan yang lebih sehingga patut untuk dicurigai nih, jangan gimana-gimana nih kan. Oke. Itu semacam istilah Andi. Nah, ya kalau di Makassar. Iya, itu di kelas. Kalau kita di timur sini itu banyak juga di misalnya gelar. Misalnya kalau saya kan gelarnya Soga, itu juga klasifikasi. Oh, ini anak bangsawan, ini bukan anak bangsawan. Jadi itu sebenarnya klasifikasi dari Belanda. Oke. Kalau kan nama Ustadz tuh Ustadz Zainuddin Soga. Iya. Soga ini adalah marga atau gelar? Itu toko. Misalnya kalau di Bolang Mongondo kan ada namanya Moko Agok, Moko Ginta. Itu kan semuanya raja-raja Bolang Mongondo. Jadi bisa dideteksi. Gantung Solang gitu ya. Iya. Kalau di Gorontalo kan ada Lihawa, ada Moduto. Itu semuanya keturunan bangsawan. Oke. Dan itu yang juga mengidentifikasi seperti yang haji dan haja tadi gitu ya, Ustadz. Nah, kalau misalnya kan tadi Ustadz bicara soal semantik ya. Nah, berarti kan dari sisi kita bicara semantik berarti makna ya, Ustadz ya. Makna. Nah, apakah kosakata bahasa Arab itu terjadi pergeseran nilai nggak sih, Ustadz? Kalau kita bicara perubahan kan pasti perubahan besar-besaran ya, tapi ada nggak sih pergeseran nilai yang tadi disampaikan sama Ustadz? Kalau kita bicara soal Saiba, CB, jadi Seiba, sebenarnya akar bahasanya adalah Seiba. Kemudian di sini akhirnya dibilang jadi CB. Apakah itu terjadi pergeseran makna dan kemudian nilai juga kah, atau bagaimana, Ustadz? Secara umum dia terbagi menjadi dua. Ada yang terjadi perubahan makna, pergeseran nilai, ada juga yang maknanya tetap. Contohnya, Ustadz, seperti misalnya kata masjid juga itu kan dari bahasa Arab, ustaz itu kan ente, anti itu, tapi cuma beda ini saja, fonemnya saja yang berubah, maknanya kan tetap. Kalau yang maknanya berubah itu banyak juga, misalnya fitnah, jamba fitnah, fitnah itu kalau dalam bahasa Arab itu maknanya ujian, bukan ini, bukan ghibah, bukan jamba fitnah apa kita, tuduhan. Iya. Itu kan sudah berubah. Makanya kalau dalam Al-Quran al-fitnatu asyaddu minal qatal, itu makna fitnah di situ itu bukan
ini apa namanya tuduhan. Bukan tuduhan. Tetapi ujian. Iya, ujian. Nah, lu. Nah, itu. Misalnya juga kalimat. Kalimat itu dari kata bahasa Arab. Iya, iya, iya. Kalimat itu sebenarnya kata. Dalam bahasa Arab kata. Kalimat dalam bahasa Arab jumlah. Oke. Berubah kan? Iya, iya, berubah iya. makna, berubah Iya, iya, iya. fonem. Jadi bukan hanya sekedar ini tuh Ustadz pergeseran, tapi sudah masuk ke perubahan total. Iya, sudah berubah total. Iya, iya, iya. Kalau misalnya CB itu kan wastala rasu syaiba. Syaiba itu artinya uban. Oke. Toh? Iya, Uban. iya, iya, Tetapi kalau orang di sini kan memaknainya orang tua. orang ayah kan? Ayah. Iya, iya, ayah. Iya, iya. Kita PCB ini. Ah. CB artinya ya ayah saya. Iya, Toh? iya, iya. Kemudian kalau ajus, Hah? ajus itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya orang tua. Orang tua bukan ayah ibu ya, tapi orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua. Iya. Oke. Maknanya agak Bergeser ya? Ini yang bergeser. Tidak berubah total, Tidak berubah total tapi bergeser. cuma bergeser saja. Iya, iya, iya. Kalau yang seiba tadi tuh yang terjadi perubahan. Iya. Misalnya yukul. Yukul itu akala yakulu. Akala itu kalau dalam bahasa Inggris itu past tense. Sudah Grammar makan. nih, Iya, sudah makan. Kalau yukul sedang makan. Oke. Sedang makan. Present tense. Toh? Iya. Jadi tapi orang-orang di sini kan karena orang Indonesia tidak punya masalah kata kerja lampau, kita kerja sekarang, semuanya kan jamak. Iya. Kalau makan. Makan udah nggak usah ribet ya. Jadi yukul itu maknanya tetap juga, cuman posisinya saja itu. Iya. Dari dari grammar itu. Kalau harim sama haram, enggak. Harim sama rejal. Iya. Rejal ya, rijal. Iya. Rejal itu kan dari kata rijal. Rijal itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab rijal itu jamak. Rijal itu jamak. Iya, ini juga ada beberapa kata yang jamak itu ternyata menjadi mufrad, menjadi apa istilahnya? Kata tunggal dalam bahasa Indonesia. Rijal itu kalau 3 sampai 10 orang laki-laki. Oh, begitu. Oke. Begitu juga ikhwa. Ikhwa itu jamak. Kalau tunggalnya itu akhi. Akhun akhi. Tapi kan orang Indonesia ada ikhwa di sana. Ada akhwat di sana. Kita lihat akhwat itu akhwat yang dimaksud di situ satu orang kan? Padahal kalau dalam bahasa Arab akhwat itu jamak. Akhwat itu banyak. Ya. Termasuk antum. Antum itu jamak sebenarnya. Banyak. Iya, kalau anta itu satu. Tunggal. Tapi kan kita di sini semacam antum itu semacam bahasa penghormatan. Penghormatan antum Ustaz. Jadi penghormatan bagi orang yang tua. Iya. Oh, saya nggak boleh panggil antum berarti ke ente. Iya. Kalau harim berarti maknanya juga apakah tetap sama perempuan atau kakak perempuan atau seperti apa Ustaz? Kalau harim itu kan makna di kita sini kan perempuan, saudara cewek. Perempuan. Iya, cewek ya. Perempuan lah. Perempuan, iya. Harim itu yang saya pahami, harim itu orang yang dilarang dinikahi. Oke. Nah, atau mahram ya, lebih. Cuma itu tadi ada pergeseran makna, pergeseran fonologi di situ. Akhirnya itu menjadi ini ya. Dialeknya juga beda, Ustaz. Kalau harim di sini sama harim di di daerah Jawa beda. Kalau di Jawa manggilnya harem. Kalau di sini harim, Ustaz. Iya. Tapi maknanya itu tetap itu, Ustaz ya. Berarti haram ya sebenarnya, mahram gitu ya sebenarnya. Iya, mahram. Iya. Jadi perempuan yang tidak bisa dinikahi karena mungkin karena saudara dan segala macam. Di Jawa itu juga kan banyak dialek. Misalnya Jawa, ada Jowo. Padahal sama-sama maknanya. Orang Jawa, orang Jowo. Iya. Jadi ada OO-nya juga itu. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Iya, kalau di Jawa kan ada, mereka tidak banyak bahasa tapi ada tingkatan-tingkatan bahasa ya, Ustaz ya. Oke, Ustaz.
karena kita udah mau di penghujung nih, nggak Oh, terasa iya, iya, ya iya. Ustadz ya. Mungkin Ustadz punya Ustadz nih, udah bener kan dialek saya Ustadz. Ustadz punya ini nggak Ustadz? Pesan untuk teman-teman sobat literasi yang ada di rumah terkait dengan bagaimana sih penggunaan bahasa Arab yang baik dengan kita memadupadankan dengan dialek yang ada di Manado begitu, agar nggak salah makna gitu Ustadz. Bagi saya orang berbahasa itu tidak bisa dilarang, tidak bisa juga dicegah ya, karena Iya, baik. pada dasarnya bahasa itu hidup. Yes. Jadi bahasa itu akan hidup. Misalnya ya kata soempa pemuda itu kan, Sumpah Pemuda. ya padahal kan sumpah pemuda. Sumpah Pemuda. Jamin jahja. Ya seiring ini dia akan berubah. Iya. Dan untuk Tulisan ya, Ustadz iya. ya, penulisannya. Makanya saya ini saja apa namanya? Atau mungkin yang mau belajar bahasa Arab? Iya, gitu, kalau saya lebih tertarik ke kajian-kajian linguistik ini karena menarik saya, bagi saya aneh begitu. Jadi kalau misalnya mau belajar lebih spesifik di bahasa Arab atau linguistik Arab, bisa jalan-jalan ke IAIN Manado. Oh, baik promo. Ya, insya Allah. Kami kebetulan di PBA itu ada namanya Bi'a Lugawiyah. Oke. Sebenarnya Bi'a Lugawiyah itu kalau saya terjemahkan menjadi kampung Arab. Cuma kalau saya bilang kampung Arab, jadi 2 kampung Arab di Manado kan? Iya. Nah, makanya saya pakai bahasa Bi'a Lugawiyah itu jadi semacam Arabic club. Oh. Jadi nanti orang-orang siapapun bisa belajar di Oh, terbuka untuk umum ya Ustadz Iya, ya itu ya, insya Allah. nggak harus hanya Civitas Akademika di situ ya. Iya, insya Allah Oke. kami akan buka itu. Oke, nice, luar biasa. Siap. Ustadz, terima kasih banyak Iya. atas waktunya. Iya, siap. Kita tidak terasa sudah sampai di penghujung podcast kita hari ini dan mudah-mudahan sukses terus Ustadz. Masya Allah. Terus berkarya, Siap, jangan lupa, siap. jangan bosan-bosan datang ke podcast Literasi Sulut. Siap, Jadi siap. terima kasih teman-teman sobat literasi yang ada di rumah, terima kasih banyak sudah menonton. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan terus bisa memberikan inspirasi. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di podcast Literasi Sulut. Saya Faradila Bahmi, terima kasih banyak dan sampai jumpa. Salam literasi.